Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ari Gunawan Murtomo. Sahabat, saya masih melanjutkan topik pembahasan mengenai bagaimana manajer membangun kemampuan membuat planning atau membuat perencanaan. Di dalam strategic plan process, kita tidak boleh terlalu menyederhanakan cara membuat rencana strategis. Tetapi kita harus menempatkan bagian dari rencana ke dalam 3 area yang ini akan membuat kita mudah untuk membuat perencanaan untuk mencapai objektif. Nah, ketiga area itu, yang pertama adalah kita harus paham di mana kita sekarang. Current position kita, di mana kita sekarang. Ini harus dilihat dengan jelas, dipotret dengan jelas proses bisnis dan hasil bisnis. Kemudian dari situ masuk ke tahap yang kedua, yaitu kemana kita akan pergi. Kemana kita akan pergi. Kalau kita sudah paham kemana kita akan pergi, masuk fase yang ketiga, tahap yang ketiga adalah bagaimana untuk sampai di sana. Jadi 3 hal pokok ini harus kita kuasai dan kita selaraskan untuk mencapai objektif. Pertama, di mana kita sekarang. Yang kedua, kemana kita akan pergi. Yang ketiga, bagaimana kita akan sampai ke sana. Dunia itu bagaimana? Sahabat, ingat bahwa planning atau perencanaan adalah sebuah patokan. Sebuah patokan. Untuk apa? Yang pertama, untuk mempermudah manajer tercapainya sebuah objektif, sebuah tujuan. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah membuat strategi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah mengembangkan rencana strategis, rencana aktivitas kerja organisasi perusahaan agar seluruh sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia, itu bisa digerakkan, bisa dibangunkan untuk mencapai tujuan organisasi. Itu adalah planning, sahabat-sahabat. Jadi, sahabat, tahapan pertama di dalam strategic plan adalah di mana kita sekarang. Di mana kita sekarang. Kita harus mengetahui dengan pasti dan benar proses bisnis yang dilakukan saat ini dan hasil dari proses bisnis yang dilakukan saat ini. Anda harus punya informasi dengan data yang akurat. Data-data yang akurat. Proses yang telah dilakukan saat ini. Kenapa berhasil, kenapa tidak berhasil. Apa penyebabnya? Anda harus tahu persis proses bisnis itu. Dan kenapa hasilnya tidak mencapai 100% misalnya. Apa aja faktor-faktor itu. Anda harus paham itu. Di dalam situasi saat ini. Di mana kita sekarang, current situationnya, situasi saat ini kita harus paham betul. Oleh sebab itu, Anda harus melakukan eksploitasi dan eksplorasi. Yang saya maksud eksploitasi dan eksplorasi adalah Anda harus mampu untuk menemukan faktor-faktor yang akan membuat aksi manajemen tidak berhasil dan ancaman serius yang harus diketahui. Jadi faktor-faktor ancaman dan faktor-faktor yang membuat tidak berhasil, Anda harus di dalam proses bisnis yang Anda akan rencanakan itu. Itu nomor 1. Yang kedua, Anda harus paham kelemahan tim Anda. Harus paham kelemahan tim Anda.
Dan Anda harus paham juga di samping kelemahan tim Anda, kelemahan sumber daya yang Anda punya, Anda harus paham kekuatan, keunggulan tim Anda, sumber daya Anda. Sehingga dengan Anda tahu ancaman yang membuat tidak berhasil, Anda tahu kelemahan sumber daya Anda tahu keunggulan sumber daya Anda bisa menentukan dengan jelas kekuatan untuk mengambil peluang, untuk mengambil goal, untuk mengambil objektif yang bisa diambil berdasarkan rencana aksi manajemen yang meresolve, membuat jalan keluar, menghilangkan ancaman, menghilangkan kelemahan, memanfaatkan keunggulan tim Anda. Sehingga ini akan terukur betul aksi manajemen yang Anda lakukan berdasarkan sumber daya yang Anda miliki, berdasarkan kekuatan sumber daya yang Anda punyai. Oleh sebab itu Anda perlu see, Anda perlu think terhadap sumber daya yang Anda punyai, supaya Anda bisa memotret dengan jelas. Gambarnya jadi bagus. Di mana ancaman yang akan membuat aksi manajemen saya gagal? Di mana yang akan membuat ketidakberhasilan aksi manajemen saya? Di mana kelemahan tim saya? Dan di mana keunggulan tim saya? Kalau Anda sudah bisa memotret itu, yang dinamakan current situation, peluang, goal, objektif, Anda bisa ambil berdasarkan kemampuan sumber daya yang Anda miliki, berdasarkan aksi manajemen untuk meresolve ancaman, untuk meresolve kelemahan, untuk meresolve faktor-faktor yang membuat kegagalan atau ketidakberhasilan dengan keunggulan-keunggulan yang Anda miliki. Sehingga Anda memiliki plan untuk melakukan resolve, melakukan problem solving, membuat yang tidak efektif menjadi efektif, yang tidak efisien menjadi efisien, dengan memanfaatkan sumber daya yang Anda punya. Nah, yang terpenting sahabat-sahabat, di dalam membuat perencanaan, membangun perencanaan, apakah Anda telah melihat dan mengetahui, nomor satu, ancaman internal dan eksternal yang akan membuat aksi manajemen perencanaan Anda itu gagal? Anda harus cari itu. Anda lakukan eksploitasi dan eksplorasi. Kedua, apakah Anda sudah mengetahui dengan jelas dan paham kelemahan dari tim Anda? Nah, kalau Anda tahu di sini, Anda segera mencari resolve untuk menyelesaikan, mencari jalan keluar kelemahan-kelemahan ini sehingga menjadi kekuatan. Yang ketiga, kekuatan dan keunggulan dari tim Anda, apakah Anda sudah tahu? Sehingga Anda mampu merencanakan, memaksimalkan kekuatan untuk keberhasilan tim Anda. Yang keempat, kesempatan yang ada di luar yang bisa diambil oleh tim Anda. Tentukan objektifnya yang jelas, terukur, dapat dicapai dalam perencanaan Anda sesuai dengan kekuatan dan kemampuan tim Anda untuk meresolve, menghilangkan ancaman, kelemahan, kekuatan yang tim Anda miliki. Itu namanya do yang harus Anda lakukan. Perencanaan do yang harus Anda lakukan adalah meresolve, menghilangkan ancaman, kelemahan, dan memanfaatkan keunggulan tim Anda. Sampai bertemu lagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi insight Anda untuk membuat perencanaan yang baik.